Semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurholiza. Saya dari Universitas Al-Azhar, Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha mikro atau usaha kecil UMKM. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana proses mengelola usaha, tentang yang dihadapi serta strategi yang dilakukan agar usaha bisa terus kembali berkembang. Kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Bang, selamat sore. Baik, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi cerita dengan kami. Sekarang kita mulai wawancaranya. Bisa cerita sedikit tentang usaha yang Abang jalankan? Ya, seperti di belakang lah, warung macam makanan-makanan ringan, ada es, ada rokok, dan sabun untuk alat-alat cuci piring lah, macam baju, begitulah. Dalam sebulan kira-kira berapa total penjualan atau pendapatan yang bisa Abang dapatkan? Ya nggak tentu sih, cuman kalau Senin sampai Jumat paling dapat sekitaran 600 atau 700 ribu lah dari pagi. Apa saja sih biaya-biaya utama yang dikeluarkan buat jalankan usaha ini? Contohnya kayak bahan-bahan baku gitu? Ya banyak lah, berapa macam kita kan, macam rokok kita pengeluaran aja mau sampai 10 atau 15, belum lagi makanan-makanan ringan kan, ya mau sampai 1 juta 2 juta kan makan ringan aja, itulah. Ada nggak biaya tambahan yang muncul kadang-kadang kayak promosi, transportasi, atau perawatan alat atau ada sih semacam roti, cuma kan yang penting kalau kita roti itu macam cacat lah, berjamur. Kita mengasihkan ke pelanggan itu kita melihat dulu itu berjamur atau enggak gitu, karena kan kita kalau berjamur bisa membalikkan ke grosirnya lagi balik kita, karena kan kita mengambil dari grosir. Dari semua biaya itu kira-kira mana yang paling besar pengeluaran setiap bulannya Bang? Di bagian rokok lah. Di bagian rokok. Kalau dilihat dari catatan, biasanya usaha ini menghasilkan utang atau rugi gitu Bang? Kalau dibilang rugi sih nggak ada, cuman kalau utang ya pasti ada lah, setiap gede itu pasti ada orang yang berutang. Cuman ya kita ya pandai-pandai kita lah menstabilkannya. Kalau masih 10.000 masih bisa kita mengasihi, kalau lebih dari 10.000 ya kita besok memutarkan uang kan susah. Apa tantangan terbesar dalam mengatur keuangan usaha biar tetap aman dan semakin besar Bang? Ya tantangannya itulah, orang yang berutang ini yang penting apa? Ya gara-gara gopek itu yang untungnya sekarang, mutarnya lagi balik awal besok pun bingung. Menurut Abang penting nggak bikin laporan laba rugi untuk setiap bulannya gitu? Ya perlu sih, cuman ya kalau warung sekecil ini sih nggak pala kali memang. Cuman itulah pengaruh juga gara-gara gopek gitu, gopek 1.000 orang. Terakhir nih, ada tips nggak buat UMKM lain biar ngatur keuangan dan tahu posisi laba rugi dengan baik? Ya kita yang penting berjualan itu kita tahu istilahnya mengasihkan utang itu kepada orang yang memang betul-betul dia memang mau bayar, jangan istilahnya manis di awal. Kalau kita kasih lah, walaupun itu teman kita, cuman kalau dia bilang besok cuma 3 hari dibalikannya kan rugi di kita gitu, nggak bisa mengembalikan modal lagi balik. Untung aja pun nggak dapat kalau dia 3 hari dia baru mengembalikan uang kita. Baik, terima kasih ya Bang yang sudah mengeluarkan waktu untuk berbagi pengalaman dan cerita tentang usaha Bang Warung Ebi. Dari wawancara ini kita bisa belajar banyak hal tentang pentingnya kerja keras, kreativitas, dan semangat dalam menjalankan UMKM.